Shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 22 Juli 2024, Pesta Santa Maria Magdalena. Mari saudara, di pagi yang cerah ini saudara, kembali kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan kita juga mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku telah melihat Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kidung Agung 3 ayat 1 sampai dengan 4a, dan Injil Yohanes 20 ayat 1, dan dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita simak di dalam kitab Kejadian saudara, dan juga menurut perdebatan saudara, bahwa wanitalah biang dosa, kerana Eva yang memetik buah terlarang itu, yang mana dirinya tak tahu apa yang diperintahkan Allah Bapa kepada manusia pertama. Jadi, siapa yang salah saudara? Tentulah Adam saudara, karena dia tak bertanggung jawab untuk menyampaikan, memberitakan saudara apa yang sudah diterima dari Allah. Walau wanita bersalah saudara, tapi Allah Bapa penuh perhatian kepada sosok wanita. Dari rahim wanitalah, yaitu Maria, lahir seorang juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan dari sosok wanitalah Allah mengutus dalam pewartaan pertama kali dalam kebangkitan Kristus. Karena belajar dari Adam yang tak bertanggung jawab, maka Allah memakai kabar sukacita pertama kepada wanita. Siapa itu? Yaitu Maria Magdalena. Maria Magdalena lah yang dipercayakan Allah Bapa sebagai wanita pertama yang menyaksikan dan mewartakan kubur Tuhan Yesus kosong. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 2. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 20 ayat 11. Lihat saudara, Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Maria, yaitu Maria Magdalena, yang kita rayakan pestanya hari ini saudara, dia adalah sosok wanita yang mengasihi Tuhan Yesus karena telah mengalami kasih yang begitu besar dari Yesus. Kita tahu menangis selalu berhubungan dengan kasih dan pengampunan. Maria Magdalena menangis karena tidak menemukan jenazah pada makam Yesus saudara. Dan tentulah dia sedih saudara. Dia sedih seakan-akan mengalami kehilangan. Namun ia terus mencari, akhirnya Yesus menampakkan diri kepadanya. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Saudara, Maria Magdalena yang begitu mengasihi Yesus saudara, dan selalu mau mencari dia yang telah memberi kasih kepadanya. Pertanyaannya kepada kita saudaraku, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang telah berkomitmen mau mengikuti dia, mau mengasihi dia. Pertanyaannya, apakah kita juga selalu mencari Yesus Tuhan yang telah mengasihi kita? Kesedihan Maria menjadi pengalaman iman untuk belajar mengenali Yesus. Seringkali Tuhan saudara menggunakan pengalaman hidup kita yang tidak mengenakan, kesulitan dan tantangan dalam hidup, agar kita dapat belajar mengenal Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
Kita tidak perlu bersedih dan berputus asa, saudara, karena Yesus akan mengulurkan tangan dan menyapa kita dengan nama kita yang saat yang tepat, saudara. Kita hanya perlu belajar mengulurkan tangan kita dan membuka hati pada sapaannya. Apakah kita seperti Maria, yaitu Maria Magdalena, yang selalu mencari Yesus, hidup di kubur yang kosong, saudara? Hati kita pun sering didapati kosong, bagaikan kubur kosong Yesus. Adakah dalam kekosongan hati kita, saudara, kita mengalami Yesus masih hidup di dalam hati kita? Apakah di dalam kekosongan ini kita masih dapat mencari Yesus, saudara? Seperti Maria Magdalena, dia mencari dan mencari, saudara. Seringnya hati kita kosong, kita tak menjadi hidup seperti tak berpengharapan. Hidup kita putus asa, kita hidupnya penuh ketiadakpastian. Hari ini, saudara, hari ini Maria Magdalena mengajak kita semua bersama-sama untuk mencari Yesus Tuhan. Dan kita mau mencari Dia, saudara, hingga kita berjumpa dengan Dia, sehingga kita bertemu dan melihat Dia. Saatnya untuk kita mengikrarkan iman kita bahwa Dia sudah bangkit dari kematian. Dia akan datang lagi untuk menjemput setiap orang percaya masuk dalam hidup yang kekal. Dia sungguh bangkit dan hidup di dalam hati kita. Kebangkitannya menghidupkan kita. Inilah, saudara, waktunya bagi kita untuk memberitakan kebenaran tersebut dengan nyata di dalam kehidupan yang tak menentu sekarang ini. Di kehidupan sehari-hari, di mana begitu banyak gejolak, di mana-mana terjadi peperangan, terjadi pembunuhan dan lain-lain sebagainya, saudara. Di titik ini, Rabuni dan Tuhan itu menegaskan untuk Maria Magdalena serta semua murid dan termasuk kita sekalian saat ini sebagai murid dan umatnya diminta siap bertumbuh dan selalu bertumbuh, saudara. Maria Magdalena diutus untuk jadi saksi dan pewarta kebenaran kebangkitan Tuhan. Kita pun semua diutus menjadi saksi dan mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Inilah pertumbuhan, saudara. Kalau kita sudah mengalami kasih Yesus dan kita sudah melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, yang hidup di dalam hati kita, maka kita harus bertumbuh lebih dari itu, saudara. Kita mau maju melangkah untuk menjadi saksi-saksinya, saudara. Kita mau bersaksi akan kebaikan, akan kebenaran, akan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terpenting kita saksikan bahwa Dia Tuhan Yesus yang telah wafat dan bangkit kembali serta naik ke surga. Itu yang perlu kita saksikan, saudara. Maukah kita bertumbuh? Siapkah kita diutus menjadi saksinya? Kita mau katakan saat ini kepada orang terdekat kita, di samping kita, istri, anak, orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat, teman. Kita katakan, aku telah melihat Tuhan sungguh-sungguh hidup. Aku telah melihat Tuhan, Tuhan sungguh hidup. Haleluya. Ini yang harus kita katakan, saudara. Melalui regi hari ini, dan bertepatan dalam perayaan Pesta Santa Maria Magdalena, kita mau diajak semua untuk selalu mencari Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Mencari dan mencari Dia, saudara, terus hingga mendapatkannya. Dan kita mau kabarkan, kita mau ceritakan, kita mau sebarkan dengan penuh sukacita bahwa kita telah melihat Tuhan Yesus. Agar semua orang juga ingin melihat
ingin merasakan dan juga ingin mencari Dia, Tuhan kita Yesus yang hidup. Mari saudara-saudaraku, kita mau bertumbuh di dalam Dia dengan selalu setia mengikuti Dia dan menjadi saksi-saksinya. Salam damai kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang bersama Bapa dan bersatu dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.